Assalamualaikum teman-teman, salam kenal, saya Sulastri dari Prodi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan analisis kebijakan kesehatan. Menurut Stefanus, perencanaan analisis kebijakan kesehatan adalah proses mengantisipasi peristiwa di masa yang akan datang dan menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah urgensi perencanaan, di mana kita dapat melihat seberapa penting perencanaan perlu untuk dilaksanakan. Pertama, tanpa rencana tidak ada tujuan yang bisa dicapai. Kedua, tanpa rencana tidak ada pedoman atau akan terjadi pemborosan. Ketiga, rencana adalah dasar pengendalian. Keempat, tanpa perencanaan tidak ada keputusan dalam proses manajemen. Hal selanjutnya yang tidak boleh kita lupakan adalah unsur-unsur perencanaan atau kita kenal bersama sebagai 5W tambah 1H. Pertama, ada what, apa yang direncanakan, why, mengapa direncanakan, where, di mana perencanaan itu dilaksanakan, how, bagaimana perencanaan itu, who, siapa pelaksana atau yang terlibat dalam perencanaan, serta when, kapan dilaksanakan perencanaan. Selanjutnya yakni prinsip perencanaan. Pertama, kita perlu menggunakan pertimbangan sistematis serta objektif. Yang kedua, menerapkan metode multidisiplin dan prosedur dalam suatu kerangka. Yang ketiga, yakni proses berkesinambungan. Perlu diperhatikan syarat perencanaan. Pertama, tujuan harus jelas. Kedua, uraian aktivitas yang lengkap. Ketiga, jangka waktu pelaksanaan jelas. Keempat, mencantumkan standar untuk mengukur keberhasilan. Kelima, faktor pendukung dan penghambat. Keenam, job description harus jelas. Ada 6 ciri yang bisa kita lihat dari perencanaan. Pertama, bagian dari sistem administrasi. Kedua, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ketiga, berorientasi pada masa depan. Keempat, mampu menyelesaikan masalah. Kelima, mempunyai tujuan. Dan 6, bersifat mampu dikelola. Kemudian digambarkan bagaimana keuntungan dari perencanaan, di mana perencanaan akan menyelesaikan terciptanya aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara teratur. Kemudian akan menghilangkan pekerjaan yang tidak produktif. Tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa kelemahan dalam perencanaan. Yang pertama, memiliki keterbatasan mengukur informasi dengan fakta di masa yang akan datang. Kemudian, perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana, beserta memiliki hambatan menunggu misi yang akan dicapai, dan perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Lalu, bagaimana cara kita melakukan perencanaan tersebut? Dapat kita lihat, proses perencanaan dapat dimulai ketika kepala organisasi membuat rencana dengan menentukan misi dan tujuan strategis. Kemudian, kepala organisasi menjabarkan faktor operasional yang dibuktikan untuk menguasai tujuan. Kemudian, kepala organisasi secara rutin mengevaluasi rencana untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Kemudian, menerjemahkan rencana dan sasaran strategis serta menetapkan tujuan abadi dan perencanaan kasus yang diperlukan. Serta terdapat beberapa manfaat atau fungsi dari perencanaan, yakni memuat garis-garis tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek, berfungsi sebagai daya pengendali, perencanaan sebagai petunjuk bagi setiap anggota, serta menjamin penggunaan dana yang tersendiri secara efektif dan efisien. Kemudian, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan perencanaan? Dibagi menjadi 3, yakni analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan jenis data. Kedua, identifikasi masalah mencakup laporan kegiatan dan surveillance epidemiologi serta lain sebagainya. Kemudian, teori evaluasi mencakup input, proses, output, outcome, dan impact.
Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam monitoring dan evaluasi? Pertama, penilaian kesiapan. Selanjutnya, menyepakati luaran, memilih indikator kunci, perencanaan, penetapan hasil, penggunaan informasi evaluasi, melaporkan temuan, menggunakan temuan, serta menjaga kelangsungan sistem monitoring dan evaluasi. Sebagai kesimpulan, perencanaan analisis kebijakan kesehatan adalah proses penting yang mencakup definisi perencanaan, urgensi, unsur-unsur prinsip, syarat, dan ciri-ciri serta keuntungan ataupun kelemahan perencanaan. Ini adalah bagian dari sistem administrasi yang berfokus pada masa depan dan bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.